Pulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Nya. Haleluya. Membebaskan jiwa yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Nya. Haleluya. Mulialah namanya. Haleluya. Tiadalah Bapa kanamu dalam berdaya sanda. Bagimu Tuhan segala pujian. Engkau yang melayakkan kami pada sore hari ini. Hadiratmu Bapa memenuhi setiap kehidupan kami, melawat kami Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ingin selalu sekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan pada sore hari ini. Melalui pujian dan penyembahan kami kepadamu. Melalui kesaksian-kesaksian dari setiap kami hamba-hamba-Mu. Melalui firman Tuhan. Biarkan Roh Allah menguasai setiap pikiran kami dan hati kami. Kami mau Tuhan pada sore ini Engkau melawat kami. Bukan hanya sekedar kami duduk. Hanya karena kebiasaan kami setiap hari.
Kami biarkanlah dari roh kami yang paling dalam, kami sungguh-sungguh merindukan persekutuan bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Oleh kuasa dan kemuliaan Allah yang bekerja dalam setiap pribadi kami, membawa kami untuk lebih lagi dengan Tuhan dalam setiap pribadi kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami hamba-hamba-Mu. Roh Tuhan memenuhi setiap hati kami Tuhan. Tubuh jiwa roh kami serahkan kepadamu. Tuhan, kami mau menikmati Engkau pada sore ini. Kami mau menikmati lawatan pada sore hari ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Kami ingin melihat mujizat Tuhan. Kami ingin Tuhan Engkau membebaskan kami. Kami ingin Tuhan melalui kuasa, melalui perkataan doa-doa kami. Ada kuasa yang mengalir dalam setiap ibadah Tuhan. Menyenangkan Tuhan itu yang utama dalam hidup ini. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Oleh karena ego kami, oleh karena kami selalu mengikuti keinginan kami yang melanggar kehendak-Mu Tuhan, yang melanggar firman-Mu. Tuhan, layakan kami. Layakan kami masuk dalam hadirat melalui pujian kami pada sore hari. Terima kasih ya Roh Kudus, teman-teman kami yang belum bergabung. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa kembali bergabung bersama-sama dengan kami untuk menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Ya, shalom sekali lagi. Pada sore hari ini, saya sungguh menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Karena Dialah segalanya dalam hidup saya. Kita nyanyikan satu pujian, Dialah segalanya bagiku. Seperti air mani dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Segalanya ya bagiku, dialah segalanya
segalanya ya bagiku, seperti air mani dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, seperti air mani dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Haleluya, mulia namamu, dicicip air madu yang manis. Haleluya, God bless. Allah kita dahsyat yang luar biasa. Amin. Sukacita yang tidak terhingga bagi kita semua. Silakan bagi saudara yang mau bersaksi. Kita berdoa terlebih dulu ya, Pak Deton. Berdoa Pak Dilson. Untuk Pak Indra, boleh berdoa Pak Indra, doa pembukaan. Tadi sudah berdoa pembukaan, Pak. Gak apa-apa, biar Pak Indra nanti berdoa lagi. Silakan Pak Indra. Ya. Bapa kami yang berada di surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini atas kebaikan kemurahan-Mu yang Kau berikan pada kami. Jauhkan dari segala gangguan sinyal maupun kuasa kegelapan yang mengganggunya, bertolak semua itu dalam nama Yesus. Berkati kami, Tuhan, biarlah Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan. Yang mau kesaksian, silakan. Boleh. Berdoa. Ayo. Ayo, siapa yang mau kesaksian? Pak Nikolas. Bu Messi mau kesaksian kemarin jalan-jalan ke PIK. Ya, Pak. Ya. Ya, puji Tuhan. Karena Pak Gembala yang suruh, tidak boleh tolak. Ya, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa baik. Ya, dimanapun kita berada, biar kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kemarin saya disuruh melayani 1 tahunnya Gembala Sidang Medang Lestari, ya. Jadi istrinya minta saya yang harus melayani. Saya bilang banyak kan pendeta lain. Enggak, katanya Bu Messi harus melayani di saya 1 tahunnya Pak Pur, mengingat dulu kita sama-sama pelayanan sebelum dia membuka gereja, ya. Pelayanannya dulu itu FA, ya. Jadi ke rumah kita dari Betani dan sampai dia buka gereja, dan kemarin 1 tahunnya, dan saya katakan sama ibunya, ibu tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah rancangkan yang jahat dalam hidup kita. Dan dia katakan, saya tanya, ibu udah dilantik belum jadi gembala? Belum, kata dia. Nanti saya mau dilantik. 1 tahun aja saya cukup jadi gembala, terus Ibu Messi terusin, ya. Haleluya. Saya bilang juga terima kasih. Katanya kalau saya sudah ditabiskan jadi gembala, saya bisa oper ke orang lain, kata dia. Ya, jadi dia katakan saya anak saya si Yuda yang siap-siap. Saya bilang ya berdoa ya Bu, ya biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan keinginan kita, ya.
bukan kehendak kita. Tapi kalau memang Tuhan yang suruh, ya nggak bisa lari. Ya. Tapi kalau Tuhan yang suruh, ya jangan. Dan saya bersyukur ya, saya bisa melayani di sana. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan, habis saya melayani, anak saya Yuda ajak saya jalan-jalan ya ke pantai Pik ya. Haleluya. Jadi saya kemarin nggak ikut ibadah ya sampai di karena di luar ya. Dan saya bersyukur ya, saya punya anak-anak yang luar biasa yang memperhatikan saya ya, yang lihat keadaan saya tahu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih. Doa saya biar Tuhan pakai kemuliaan dan kemuliaan nama Tuhan. Bantu saya dalam doa, Pak Gembala, biar apa keputusan Tuhan itu yang saya lakukan ya. Saya juga takut lari ya, nanti kayak Yunus ya, dimasukin ke ikan ya, mulut ikan. Karena disuruh ke Nineve, dia ke Tarsis. Saya disuruh ke Medang, terus saya nggak mau, saya ntar dibuang ya. Tapi semuanya biar Tuhan yang jadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa Bu Messi. Bu Adeline, mau kesaksian Bu Adeline, Pak Johan, Pak Anpal, gimana kabar? Baik Pak, Oh, baru datang ini. ini ada Bapak Hairul Gultom nih, boleh silakan Pak. Lanjut dulu Pak, lanjut dulu. Ada Bu Adeline mau kesaksian, Bu Grace gimana Bu Grace? Aman Pak, aman. Itu yang sakit gimana Bu Grace? Ya, puji Tuhan. Rosa. Masih udah selesai operasinya, tapi masih harus periksa lagi, Pak. Karena itu serpihan-serpihan itu yang hasil mereka laser, tembak apa tuh. Itu masih harus diperiksa lagi. Jadi tanggal 29 apa katanya, ada pemeriksaan lagi untuk cari tahu lagi hasilnya. Tapi saya bersyukur, Pak. Saya kemarin ketemu dengan teman lama. Teman lama saya sudah lama saya nggak ketemu. Lalu saya tanya bagaimana keadaannya, kok nggak pernah kelihatan ibadah gitu. Terus dia katakan ternyata suaminya sakit. Suaminya sakit itu 1 minggu 3 kali cuci darah. Lalu saya pikir kenapa selama berapa lama itu udah terjadi? Udah hampir 2 tahun katanya. Dari 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali, sekarang 1 minggu 3 kali. Waduh, saya bilang itu dipermainkan itu. Lalu saya coba dengan dia, kita bicara-bicara dan saya katakan, enggak capek katanya. Suami saya pun menderita. Akhirnya belakangan katanya dia tidak banyak kali menolak untuk cuci darah. Dan seringkali udah tidak makan. Tidak mau makan, tidak mau apa. Saya bilang itu dipermainkan. Kumpulkan anak-anak, tanyakan. Siap atau tidak melepas bapaknya? Siap katanya, karena mereka udah lelah. Kita satu hati. Satu hati bukan kita minta dia mati, tapi kita minta supaya dilepaskan. Apa maksud Tuhan dengan semua ini? Kita berdoa dan kita putuskan. Ternyata Bapak ini dia punya pegangan ya. Nah itu untungnya di kami itu kami ada karunia penglihatan dan saya melihat ada sesuatu yang masih ada dia pegang. Dia bilang waktu saya tanya, bapaknya sadar soalnya saya tanya bapaknya, katanya itu dari orang tuanya dan tidak boleh hilang. Oke, saya bilang barang Anda boleh pegang, tapi kuasanya kita hancurkan. Jadi sama-sama pada saat itu barang tetap ada, tapi kita hancurkan kuasanya. Karena yang berbahaya itu kuasanya. Nah begitu dihancurkan, tadi malam saya telepon Grace, itu laki gue udah nggak ingat apa-apa. Ya udah serahkan sama Tuhan. Cukup lama dia menderita kan. Dan sampai saat ini saya masih berdoa. Karena semua keluarga udah habis-habisan, uang habis, ya tenaga habis. Dan kita serahkan semuanya. Jadi kepada Tuhan. Dan saya minta dukungan doa. Ya untuk semua ini supaya
ya apa sih? Kan Tuhan tidak membiarkan orang itu disiksa. Tapi dia memang punya pegangan yang membuat dia terhambat. Tapi itu Tuhan sayang 2 tahun. Dia menderita, Tuhan masih kasih terus kesempatan dan dia dilepaskan. Begitu dilepaskan, dia dalam keadaan koma. Dan saat ini kita mau berdoa. Ya, kita selalu berdoa. Saya minta dukungan doa. Itu kita panggilnya Pak Tampati ya, John Tampati. Dan dia sudah satu. Pak Opung Sembiring mungkin kenal. Karena kami satu pelayanan. Itu sudah dalam keadaan yang memang sulit sekali untuk di umur 75 tahun. Saya rasa udah dapat bonus itu 5 tahun ya. Jadi saya minta dukungan doa dari Family Ministry. Supaya ya apa jadi kehendak Tuhan supaya dia tidak tersiksa seperti itu. Nah, selama 2 tahun dia cuci darah ya. Dan anak-anak juga ikut jadi susah, istri juga jadi ikut susah. Semua habis, barang-barang terjual untuk masalah-masalah seperti itu. Jadi di balik pelayanan saya sebagai keluarga besar Family Ministry, saya juga minta dukungan doa untuk pelayanan ini supaya boleh terselesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu mungkin Pak Mingguan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang Bu Meti gimana Bu Grace? Gimana Pak? Bu Meti yang kecelakaan motor. Bu Meti masih kakinya aja tuh Pak, memang lama lutut soalnya dua-duanya Pak. Itu lukanya parah. Jadi dia masih susah untuk jalan. Kalau udah duduk susah berdiri. Karena lutut ya Pak, itu yang jadi lukanya basah sih. Lagi dalam pemulihan aja Pak. Ya, doakan nanti ya. Terima kasih Bu Grace, Tuhan berkati. Iya Pak. Ayo silakan Pak Johan untuk masuk firman. Satu lagi. Oke, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita, buka hati kita untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang jamalah hidupku Tuhan, jamalah hidupku Tuhan, jamalah hidupku Tuhan. Kami persilakan kepada hambanya untuk kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak. Ya, silakan hambanya, Pendeta Amir Aritonang. Selamat melayani. Shalom, selamat sore semua. Halo, selamat sore. Ya, kita berdoa, Bapak Ibu. Kami bersyukur di sore hari ini, sekalipun kami lewat Zoom, sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, merasakan damai sejahtera sukacita dari Tuhan, dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu
Kiranya Tuhan tolong berkenanlah berbicara bagi kami semua melalui hamba-Mu. Layakkan kuduskan kami semua, terutama hamba Tuhan. Bukan karena hamba lebih daripada yang lain sehingga menjadi saluran berkat firman-Mu, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat menikmati firman-Mu di sore hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya berbicaralah Tuhan bagi kami semua, dan kami akan menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Sore. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, tema kita hari ini hati-hati di jalan supaya selamat sampai tujuan. Haleluya. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9. Mungkin bisa ada salah seorang membaca untuk kita semua. Filipi 4 ayat 1 ya Pak, sampai 9. Iya Pak Pendeta. Ya, demikian firman Tuhan, Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sitike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Komingguan, juga undangannya untuk sharing firman di sore hari ini. Puji Tuhan, kita sudah dipimpin tadi oleh hambanya ya melalui puji-pujian penyembahan yang luar biasa, menikmati hadiratnya di sore hari ini sekalipun lewat Zoom, tapi kita dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sore hari ini kita akan menikmati firman Tuhan sebagaimana tadi sudah saya sampaikan dengan tema hati-hati di jalan supaya selamat sampai tujuan. Tadi kan juga waktu saya buka pertama, lalu Pak Komingguan, Bu Messi, dan lain-lain menyampaikan hati-hati di jalan ya Pak. Gitu. Ya itu sering kita sampaikan Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dalam jangka waktu yang memang tidak terlalu lama. Sebetulnya mungkin beberapa jam, atau mungkin beberapa hari, atau mungkin hanya beberapa menit. Kita sering menyampaikan ucapan-ucapan yang seperti itu. Nah sebetulnya ini agak unik ya dengan tema seperti ini. Karena tujuan kita sebetulnya adalah destinasi kita adalah ke surga. Amin. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, destinasinya nanti tujuan akhirnya adalah surga. Nah, pada saat-saat di mana kita ada di dunia ini adalah perjalanan hidup kita di mana kita menuju surganya
Jadi kita mesti hati-hati di jalan nih. Selama perjalanan hidup kita ini kita mesti hati-hati. Karena firman Tuhan katakan kita harus mengerjakan keselamatan kita. Supaya kita bisa, ya memang ada sih, dan itu debatable ya. Ada yang doktrin gereja tertentu mengatakan sekali selamat tetap selamat. Tapi kan ya mesti kita menyadari bahwa Tuhan benar Maha Kasih. Tapi juga Maha Adil. Ya kan? Beliau Tuhan itu pasti juga melakukan apa yang memang mesti dilakukan olehnya, yaitu sebagai yang Maha Adil. Dan ketika kita dalam perjalanan hidup kita, ya mulai dari kita lahir sampai nanti Tuhan memanggil kita, ya ini kan banyak problematika yang terjadi, banyak tantangan yang terjadi, ada mungkin bahkan tarik-menarik, ya bahkan menggoncang iman seseorang, sehingga mungkin bisa dia goyah. Bahkan banyak orang juga yang kita lihat meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan yang sebenarnya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia akhirnya percaya kepada yang lain. Itu karena dia tidak hati-hati di jalan, tidak bisa memahami rambu-rambu yang Tuhan berikan, tidak bisa memahami apa yang Tuhan mau dalam perjalanan hidupnya. Lewat firman Tuhan, kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jalan-jalan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita jalani. Ya, dalam perjalanan hidup kita ini, ada banyak hal mungkin bisa terjadi. Ya, tapi kalau kita hati-hati di jalan, saya yakin kita bisa sampai di tujuan dengan selamat. Kita bisa selamat sampai tujuan. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, di bacaan kita tadi, kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyampaikan begitu baiknya hubungan mereka dengan jemaat di Filipi. Oleh karenanya dikatakan di ayat 1 tadi, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku, ya berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Itu satu gambaran hubungan yang begitu erat di antara seorang hamba Tuhan dengan jemaat yang dilayaninya, ya. Dan itu tidak terbangun sedemikian rupa, tidak terbangun hanya dalam 1-2 hari saja. Dan pasti itu dari hati ke hati, dari dasar iman yang didasari juga oleh kasih yang daripada Tuhan, sehingga terbangunlah komunikasi di antara mereka sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa selamat sampai tujuan, dalam kita menjalani kehidupan kita, selamat sampai tujuan ke surganya, ya selain tentu percaya kepada Tuhan Yesus, kita mesti mengerjakan keselamatan kita dengan pertama. Yang pertama adalah supaya kita memiliki iman yang kuat. Ya, sekuat apapun tantangan, rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mesti tetap kuat di dalam Tuhan. Saya kena percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita, menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin jawabannya tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Tetapi jawaban dari Tuhan adalah jawaban yang terbaik. Jawaban dari Tuhan adalah jawaban yang luar biasa. Saudara, Rasul Paulus begitu luar biasa dalam menjalani kehidupannya. Sangat kontradiktif, yang tadinya dia mengejar-ngejar anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya dia melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hatinya, dengan secara luar biasa, tetapi tantangannya juga besar. Sehingga dia ditangkap, ya, bahkan dibuang. Tetapi dia kuat. Karena Tuhan ada bersama dengan dia.
Di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan pasti menolong kita. Sehingga kita bisa kuat. Iman kita, itu kita bisa bertumbuh setiap hari. Kalau kita makan minum daripada firman Tuhan. Kalau kita membangun hubungan baik dengan Tuhan. Hubungan di dalam pelayanan kita. Hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita bisa selamat sampai tujuan. Yaitu surganya. Kalau kita melihat tadi berikutnya di ayat yang ke-2, pasal 4, Filipi pasal 4 tadi. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ini berarti mereka mungkin ada perbedaan pendapat ya, atau ada lebih seriusnya mungkin ada perpecahan di antara mereka. Tetapi diingatkan oleh Rasul Paulus supaya mereka atau dinasehati supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Ya. Dan ada beberapa hal yang diingatkan oleh Rasul Paulus di situ. Bagaimana supaya hubungan antara sesama pelayan Tuhan itu tetap baik. Ya. Tapi satu hal yang paling ditekankan di situ di ayat yang ke-3 bagian akhir adalah yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Suaranya hilang. Sinyal kayaknya Pak Amir ya. Ya, kita tunggu sebentar. Ya. Kelempar Pak Amir. Pak Amirnya kelempar, Pak. Sudah masuk belum? Lanjut, Pak. Oh iya, sudah, Pak. Sudah masuk lagi ya? Lanjut. Terima kasih. Ya itulah dunia digital ini. Kamera ditutup nggak apa-apa Pak Pendeta Amir, biar nggak kepental. Mungkin itu kali ya. Izin saya tutup kamera ya Bapak Ibu. Supaya nggak terpental lagi. Iya betul Pak Amir. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama tadi adalah bagaimana supaya iman kita kuat. Itu jangan sampai suam-suam kuku. Ya kan, firman Tuhan katakan di Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, oleh karenanya, saudara-saudara kita mesti teguh imannya, kuat iman kita. Maka pastilah kita bisa selamat sampai tujuan nanti. Yang paling utama memang tadi dasarnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang berikutnya supaya kita bisa selamat sampai tujuan kita, dalam perjalanan kita hati-hati di jalan. Ya, ini perjalanan yang panjang buat kita, sekalipun ya buat Tuhan itu hanya sebentar. Kalaupun misalnya kita umur 100 tahun, ya itu hanya 1/10 hari. Karena 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Puji Tuhan. Yang berikutnya supaya kita selamat sampai tujuan. Yang kedua adalah supaya kita menjaga Roh Kudus tetap ada di dalam kita. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah tetap menjaga kekudusan. Tetap menjaga, jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Jangan sampai kita mengabaikan Roh Kudus. Jangan sampai kita membuat sedih Roh Kudus. Ya. Apalagi kalau sampai menghujat, itu tidak ada pengampunan. Kalau
mendukakan, membuat sedih, masih ada pengampunan. Yang tidak ada pengampunan itu menghujat Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini juga sudah pernah saya sampaikan, jangan sampai roh Tuhan undur daripada kita sebagaimana Saul ya pernah juga ditinggalkan oleh roh Tuhan ketika dia tidak bisa menguasai diri, ketika dia emosi yang tidak terkontrol, ya sebagaimana disampaikan oleh 1 Samuel pasal 16 ayat 14 dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, jadi sewaktu-waktu bisa roh Allah itu atau Roh Kudus itu bisa meninggalkan seseorang. Ya, oleh karenanya mari kita sebagai bait sucinya Tuhan, sebagai bait kudusnya Tuhan, tetap salah satunya tadi adalah menjaga kekudusan supaya roh Tuhan itu yang sudah ada pada kita tetap ada tinggal di dalam kita. Haleluya. Karena itu Roh Kudus adalah sebagai meterai, tanda ya meterai ya bahwa kita adalah orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Jangan sampai juga kita mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita membuat Roh Kudus berduka. Nah, Yesaya 63 ayat 10 juga dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ya, jangan sampai kita mengalami hal-hal yang seperti itu kalau kita mendukakan Roh Kudus. Saya kena percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang bisa menjaga kekudusan, yang bisa menjaga keberadaan Roh Kudus bagi kita semua, di dalam kita semua. Maka ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan selalu berkati oleh Tuhan, selalu ditolong oleh Tuhan, bahkan sampai tujuan kita nanti kita bisa selamat dalam perjalanan hidup kita. Tentang menghujat Roh Kudus, ya, firman Tuhan katakan di Matius 12 ayat 31 dan 32, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi supaya kita bisa sampai selamat, sampai tujuan kita selamat, ya salah satunya adalah supaya kita menjaga Roh Kudus ada tetap di dalam kita. Jangan kita mendukakan Roh Kudus, jangan kita membuat sedih, jangan kita menghujat Roh Kudus, itu yang paling fatal. Kalau orang yang menghujat Roh Kudus dikatakan dia tidak akan selamat. Dia tidak akan diselamatkan. Dia tidak sampai ke surganya. Itu hal yang kedua ya dalam perjalanan hidup kita supaya kita bisa selamat. Yang pertama tadi supaya iman kita tetap kuat. Dan Roh Kudus yang kedua itu tetap ada tinggal di dalam kita. Yang berikutnya adalah supaya kita tetap hidup benar di dalam Tuhan. Dan kita tetap berjalan di jalan yang benar. Karena firman Tuhan katakan, ya supaya kita hanya percaya saja kepada Tuhan dan berjalan saja seturut dengan rencana Tuhan. Berjalan saja kita di dalam jalan-jalannya Tuhan. Ya, karena kalau kita di dalam kebenaran Tuhan, mau sesulit apapun perjalanan kita, ya Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Bagaimana ini sudah menjadi ayat hafalan, apalagi Pak Pendeta Komingguan, Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi marilah kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
sehingga tetap kita bisa selamat sampai tujuan. Berikutnya Bapak Saudara, mohon maaf masih ada gangguan-gangguan ini. Ya, ada banyak orang menyangka dia berjalan di jalannya yang lurus, ya, tetapi ujungnya maut. Amsal 16 ayat 25 katakan, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Tapi kalau kita berjalan di jalan yang benar, itu tidak akan terjadi di dalam terhadap kita. Hanya dalam nama Yesus saja ada keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita selamat sampai tujuan kita nanti. Dan berikutnya, supaya kita bisa mempertahankan nama kita tetap tercatat di buku kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Wahyu 20 ayat 15 katakan, ini perbedaannya ya, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi, yang tidak ada lagi tertulis namanya di kitab kehidupan, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan kita tetap ya berjaga-jaga supaya nama kita tetap ada, terdaftar dalam kitab kehidupan itu. Lukas 10 ayat 20 katakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, ini Yesus katakan kepada murid-murid ketika mereka melakukan banyak mujizat. Tapi Tuhan Yesus ingatkan, mereka tidak perlu berbangga untuk hal-hal seperti itu yang mengadakan mujizat di banyak tempat, dengan banyak cara yang Tuhan izinkan. Tetapi kita patut berbangga sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, yang Yesus ingatkan bahwa nama kita terdaftar di surga, di dalam buku kitab kehidupan. Wahyu 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ini satu keterangan bahwa yang tertulis, yang ada tertulis namanya di buku kitab kehidupan itu, hanya dialah yang selamat sampai ke surga. Hanya dia nanti yang ada di sana. Ini memperjelas bagaimana Tuhan Yesus sebagai anak domba itu memiliki hak kuasa penuh untuk menjamin seseorang bisa sampai selamat. Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 17 saya akan membaca untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya.
Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini satu gambaran kumpulan bagaimana kita nanti di surganya berkumpul dari segala suku bangsa, dari segala bahasa, dari segala latar belakang. Kita ada bersama-sama dengan anak domba, memuliakan nama Tuhan. Kita berkumpul, bernyanyi, bersenang-senang di surganya. Dan kita tidak akan merasakan lagi kesusahan. Kita tidak akan lagi merasakan air mata di sana, ya. Kita hanya memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita menikmati surganya. Kita menikmati keselamatan daripada Tuhan itu di surga nanti. Jaminan keselamatan itu kita nikmati di surganya ketika kita bisa benar-benar dalam perjalanan hidup kita. Hati-hati kita dalam perjalanan hidup kita sampai ke surganya. Bukan hanya hati-hati dalam perjalanan kita, hanya dalam beberapa jam, beberapa menit, beberapa hari, tetapi dalam perjalanan hidup kita mungkin sekian puluh tahun atau 100 tahun lebih, itu kita tetap hati-hati karena kita mesti mengerjakan keselamatan kita. Bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan kita bisa sampai ke surganya. Dan ini menjadi di sini nanti kita, sebagaimana kita baca di Wahyu tadi itu, kita ada di sana, ya, salah satu dari kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya itu, kita ada di sana ketika kita hati-hati di jalan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang kita lihat tidak bisa bertahan sampai akhir. Ada banyak orang mungkin yang melakukan pelayanan di sana sini, mungkin kelihatannya kuat imannya, tetapi saat-saat tertentu dia lemah, saat-saat tertentu dia tidak bisa bertahan, saat-saat tertentu orang tertentu bisa kalah dan akhirnya meninggalkan Tuhan, dan akhirnya mengambil jalan pintas, dan akhirnya mengambil jalan yang lain, tetapi hanya satu jalan kebenaran dan hidup, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kita bisa selamat sampai tujuan kita. Dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, saya kena percaya kita sudah memahami lah, ini mayoritas kan kita hamba-hamba Tuhan, ya. Mari kita selalu bersama dengan Dia, menikmati hadirat Tuhan, menjaga Roh Kudus ada tetap dalam kita. Mari kita tetap membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, membangun komunikasi yang luar biasa bersama dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, ya, sehingga ketika ada tantangan, rintangan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan goyah. Maka kita tetap kuat, kita tetap bertahan, kita tetap konsisten atas iman percaya kita, sehingga kita bisa selamat sampai tujuan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa selamat dalam perjalanan hidup kita. Hati-hati di jalan supaya kita selamat sampai tujuan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama di sore hari ini. Kiranya firman-Mu yang mengingatkan kami kembali supaya kami hati-hati dalam perjalanan hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam proses-proses perjalanan hidup kami, dalam proses-proses mungkin Tuhan izinkan kami ada ujian, ada tantangan, ada rintangan, tetapi Tuhan punya maksud yang terbaik bagi kami, satu jaminan keselamatan bagi kami sampai ke surga-Mu. Kiranya itu kami hargai, untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap menjaga iman percaya kami, untuk tetap kami berjalan di dalam terangnya Tuhan, dalam kebenaran firman-Mu, dan kami tetap menjaga sehingga nama kami yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan itu tetap ada di sana. Dan kami sampai ke surganya, ke surga-Mu nanti pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya, mari semua katakan. Amin. Terima kasih buat hamba Tuhan, buat Komingguan dan tim Family Ministry. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Amir Aritonang ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Memang sama Pak Pendeta. Terberkati. Itu nasihat ya, kita kalau lagi OTW ya, pasti hati-hati di jalan Pak. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, terberkati. Ini kan temanya hati-hati di jalan, harus kita sampai ke tujuan dengan selamat ya. Amin. Hidup setiap manusia ya. Nggak ada yang kebetulan ya. Nanti hari Kamis tanggal 28 Juli saya akan melayani di PMD ya. Temanya itu kematian setiap orang itu pasti. Nah, itu ya. Judulnya juga unik. Saya juga bingung kok judulnya bisa begini ya. Kematian orang itu pasti ya. Pasti kita kehidupan setiap orang itu pasti akan mengalami titik akhir ya, itu kematian. Dan hari ini sudah dijabarkan 4 poin ya. Nanti saya akan jabarkan juga 4 poin ya. Ada kesamaannya ya. Tapi nggak ada yang kebetulan. Saya nggak janjian dengan Pak Amir Aritonang ya. Tapi isi hati Tuhan saya percaya itu pasti satu ya. Kita harus mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan ya. Hari ini ya. Kita harus benar-benar menyimak dengan baik ya. Jadi yang pertama tadi ya, kita jangan suam-suam buku ya. Iman kita harus tetap terus teguh, kuat, bahkan terus naik ya. Terus dapat bertumbuh ya di dalam kasih Tuhan. Kalau bagi yang kedua ya, menjaga Roh Kudus itu harus tetap ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Nah, ya, di mana Roh Kudus itu ada? Di setiap bayi tubuh kita, di dalam setiap bayi tubuh kita. Ya, dulu saya nggak mengerti ya. Saya mengatakan gini, dulu saya belum benar-benar di dalam Tuhan ya. Saya pikir Roh Kudus itu adanya di surga, ya. Ternyata ada di dalam bayi tubuh kita sendiri ya. Dia bersemayam ya, karena itu ada satu nasihat ya, Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam setiap bayi tubuhmu. Ya. Jadi kita harus menjaga tetap hidup kita harus tetap kudus ya. Ini sulit ya, karena kita mengalami berbagai hal-hal macam persoalan, masalah ya dalam kehidupan ya. Tapi saya percaya kalau kita tetap menjaga untuk Roh Kudus tetap ada di dalam setiap pribadi kita ya, kita tentunya harus merubah karakter sifat kita ya, harus tetap selaras dengan keinginan Tuhan. Dan yang ketiga, tetap hidup di jalan yang benar. Nah, ini ya, terkadang kita maunya mau kita sendiri ya. Tuhan selalu memberi jalan lurus ya, tapi kita suka maunya berkelok-kelok ya. Bahkan di Lukas kita ingat ya, jalan ke surga itu sempit. Ya, bahkan Tuhan katakan banyak orang menuju ke sana dan tidak mendapatkannya. Nah, ini hati-hati buat kita semua. Ya, mungkin kita ada kesalahan yang kita lakukan dalam perjalanan kita bersama Yesus. Ada sebuah lagu ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, jalan sertanya sekarang selama-lamanya. Ya, kita harus benar-benar menyertakan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini harus tetap terus di jalan rel kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi jangan kita suka-sukanya kita, tapi suka-sukanya Tuhan. Karena Tuhan itu sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya terus dapat berkenan kepada Tuhan. Lebih lagi yang keempat ya, kita harus bisa mempertahankan nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Ya, kita harus jaga. Itu tentunya harus kita jangan berjalan salah menuju disangkanya menuju ke jalan yang baik, ternyata itu jurang maut ya, nyemplung lagi ya, bahkan kita pikir kita akan selamat, ternyata itu jalan jurang maut ya yang menjemput kita. Jangan seperti itu ya, kita harus tetap tidak pernah salah. Kita harus tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tuntun kita di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Amin. Memang nggak mudah, ya. Tapi saya percaya kalau kita bersertakan Yesus,
kita tetap mempertahankan kitab kehidupan, nama kita tercatat, tentunya kita jangan pernah meninggalkan kasih Tuhan. Sekalipun hidup kita nyatanya kita belum melihat apa yang Tuhan beri, jalan yang terbaik. Dan saya percaya janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Kita akan memperolehnya. Asal kita mau nurut apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, kita nurut, ya, kita sabar menantikan janji Tuhan. Ya, memang nggak mudah, ya. Saya mau belajar taat. Saya mau belajar tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun rasanya saya tidak melihat jalan yang saya harus tempuh seperti apa. Tapi saya percaya kalau kita tetap bertahan. Ada sebuah lagu kan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Amin. Ya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ya, jadi jangan pernah meninggalkan kasih Tuhan. Terima kasih untuk kampanye Pendeta Amir Aritonan, luar biasa hari ini ya. Nanti kelanjutannya tanggal 28 Juli kalau bagi teman-teman yang mau ikut mendengarkan apa yang menjadi tema khotbah saya ya. Kematian orang itu pasti. Dan bagaimana kita harus menempuh bersama Yesus. Ya, saya sudah persiapkan dan saya dapat masukan lagi dari Pendeta Amir Aritonan. Itu suatu isi hati Tuhan yang harus kita impartasikan sehingga orang boleh tetap imannya teguh, percaya kepada Yesus. Dan jangan pernah meninggalkan kasih anugerah Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan buat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan sebuah lagu. Siapa yang bisa nyanyi sebuah lagu nih? Soalnya Pak Johan sampai aku sedang OTW nih. Kalau tidak langsung doa syafaat aja deh. Bu Lydia, silakan Bu Lydia, doa syafaat. Karena Pendeta Johan sampai aku juga lagi OTW ya. Pendeta Derikson lagi di mana ini? Silakan Bu Lydia untuk doa syafaat. Bu Lydia. Bu Adeline, bisa Bu Adeline doa syafaat? Shalom, Pak. Ya, silakan Bu Adeline doa syafaat. Ibu. Itu ada Ibu Lydia, Pak. Nah, Lydia, bisa doa syafaat Bu Lydia? Bu Angelin. Ibu. Ayo kita satu di dalam doa ya. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur terima kasih Tuhan atas kebaikan kasih sayang Tuhan yang sudah menolong buat kami semuanya. Sore hari ini kami sudah dengar firman-Mu kembali Tuhan. Biar boleh menjadi satu pegangan kekuatan buat kami untuk kami terus maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kasih sayang Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Tuhan memakai buat hamba-Mu Pak Amir Tuhan. Terus Kau sertai, Kau campur tangan. Biar di mana ia berada melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai terus Tuhan. Lindungi, jaga dan menolongi Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar tangan Tuhan terus menyertai menolong. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga doakan buat Bapak Pendeta Pamingguan Tuhan, Kau terus pakai dalam pelayanannya buat Ibu, kasih kekuatan, kesehatan. Buat semua keluarga, anak mantu, cucunya, tolong semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Hendra Tuhan, Kau jamah, Kau berikan kesembuhan. Biar tangan kaki boleh berfungsi seperti semula. Tuhan campur tangan, Tuhan menolong. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kembali Bapak. Tolong semua anak mantu cucu buat Ibu juga tolong sertai campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu biar tangan kemurahan Allah terus menyertai menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua yang mengikuti jom Tuhan. Yang datang sore hari ini semuanya Tuhan berkati, Tuhan menolong campur tangan-Mu Bapak. Biar kasih-Mu terus menolong buat kami.
Berikan kami kesehatan, terus Tuhan lindungi jaga kami, di mana kami berada, biar kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan tolong kami semuanya, biar kami sama-sama boleh melayani pekerjaan-Mu Tuhan, di tempat kami masing-masing, membawa tetangga kenalan kiri kanan muka belakang, biar mereka boleh datang, boleh percaya kepada Tuhan. Bahkan keluarga kami semuanya Tuhan tolong, biar mereka juga boleh datang, boleh percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan jamah kami semuanya yang mengikuti jom ini Tuhan, biar kami tidak sebut nama mereka satu persatu, tetapi Tuhan akan menolong semuanya. Tuhan tahu segala keperluan mereka Bapa. Tuhan buka jalan dan Tuhan menolong, menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, pakai mereka boleh menjadi saksi, menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu, memberitakan tentang keselamatan yang sudah didapatinya, biar mereka juga boleh membagikan kepada semua yang dia kenali Tuhan, yang dia jumpai di mana saja berada, biar semuanya Tuhan pakai menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Tolong buat Bapak Presiden, Wakil, Kabinet Pusat sampai daerah. Tuhan tolong semuanya. Kau pakai mereka masing-masing di tempatnya Tuhan. Kau sertai, Kau campur tangan. Bahkan Tuhan para menteri yang bekerja, Tuhan tolong semuanya. Menteri Kesehatan Tuhan komplit yang ada lagi Tuhan. Kau jamah semuanya Tuhan, yang kena sakit kembali. Biar Tuhan berikan kesembuhan kembali Bapak. Para tenaga medis, dokter Tuhan tolong semuanya. Menteri Kesehatan tolong. Biar semuanya bisa mengatasi hal ini kembali lagi Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan sendiri yang akan menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong keamanan juga Tuhan tolong. Oh biar kuasa-Mu akan menyertai dan campur tangan Tuhan. Dari kepolisian ke ABRI Tuhan, bahkan oh Tuhan Kau tolong angkatan bersenjata dan angkatan laut. Semuanya Tuhan akan tolong biar mereka bekerja dengan baik Tuhan. Kau sertai, Kau campur tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan kemurahan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja, kuasa-Mu terus menolong, kuasa-Mu terus Tuhan menjamah kami semuanya ya Bapa. Biar kasih-Mu terus menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Segala puji dan hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu cucu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Dan semua yang sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang siapa yang mau memimpin. Pendeta Johannes Sumarmo, ada di mana ini Johannes Sumarmo? Pak Nikolas atau Pak Derison? Kalau tidak ada, saya yang pimpin bincang-bincang ya. Ini mau bisa bertanya ya? Ya silakan Pak.
Ayo Kultom, silakan. Jalur. Senang kita sudah mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah ini. Dan memang sudah kayaknya sudah pernah kita dengar juga, tapi kita tidak puas juga untuk lebih mendalami lagi. Tadi ada disinggung dosa kepada Roh Kudus itu tidak ada dapat diampuni begitu ya. Jadi maksud saya begini, contoh konkretnya dulu, kira-kira bagaimana dosa kepada Roh Kudus itu sehingga itu tidak dapat diampuni. Ya kan, memang ada banyak dosa kita lakukan, kita kerjakan, tapi sepertinya dapat diampuni. Tapi ini secara kekhususan dosa kepada Roh Kudus itu nggak bisa diampuni. Contoh konkretnya Pak, kira-kira bisa dikasih apa pencerahan Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pendeta Amir Haritona untuk memberi sedikit masukan, Pendeta Amir Haritona. Ya, terima kasih Pak Pendeta Hagultom. Ini luar biasa ini pertanyaan beliau ini. Karena memang beliau orang hebat. Puji Tuhan. Jadi kalau yang kita baca tadi itu adalah jangan sampai kita menghujat atau menghina. Menghina mungkin bisa dengan kata-kata, dengan misalnya tidak percaya sama sekali kepada karya-karya Roh Kudus. Misalnya kalau yang pernah saya pahami, contohnya mujizat-mujizat yang kita lihat, ya itu banyak orang yang tidak percaya. Padahal itu juga karya Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, pertolongan Tuhan. Jadi, banyak orang yang menghina atau menghujat, dan ya memang sih kita tidak bisa melihat konkretnya seseorang itu yang menghujat itu ke neraka atau ke surga, karena memang belum waktunya untuk masa penghakiman. Ya, tapi menghujat itu ya menghina. Menghina ya bisa dengan kata-kata, bisa dengan perilaku, bisa mengejek. Tapi lebih keras ya, menghujat itu berarti menghina gitu. Ya, kalau contoh konkretnya itu mungkin Pak Pendeta, Pak Ketua. Tapi benar apa enggak itu orang menghujat Roh Kudus seperti apa nanti ya kita akan melihat di masa-masa penghakiman. Ya, orang yang menghujat Roh Kudus itu sebagaimana kita imani bahwa itu firman Tuhan, ya nanti tidak ada pengampunan bagi mereka gitu. Itu yang kita pahami Pak Pendeta. Terima kasih. Silakan mungkin ada yang lain bisa menambahkan barangkali. Saya juga lagi pelajari, nanti ada lagi enggak itu mungkin penjelasan yang lebih rinci, lebih luas tentang bagaimana contoh menghujat atau menghina Roh Kudus gitu. Mungkin ada yang bisa membantu. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Ya, silakan Pak Joni. Ya, shalom Pak Pendeta Haritonang. Ya, shalom Pak Pendeta. Mohon maaf, saya tadi kenapa? Bincang aja Pak Joni ya. Oh iya. Oke, sorry tadi saya ada kerjaan gas di rumah habis, jadi saya harus beli gas, tadi saya harus keluar sehingga saya tidak mendengar khotbah tadi. Tapi mungkin nggak apa-apa kalau Pak Gembala menugaskan saya untuk pimpin bincang-bincang ya. Berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Pendeta Gultom ya tadi ya. Saya pernah mendengar Pak itu ada yang mengatakan hamba Tuhan yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus itu sebetulnya adalah menolak keselamatan. Kita tahu bahwa Yesus kan diutus untuk menyelamatkan kita ya. Dan
setelah dia naik ke surga, kan Yesus mengutus Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita. Nah, jadi kalau yang dikatakan menolak Roh Kudus itu sebenarnya adalah menolak keselamatan, sebab itu rancangan Tuhan sendiri ya untuk kita yang percaya bahwa keselamatan itu adalah fokus atau tujuan kita ya, sebagai umat yang percaya. Saya pernah dengar seperti itu. Mungkin bagaimana kalau menurut Pak Amir Tonang? Silakan. Ya, makasih Pak. Ya. Mungkin ada yang lain barangkali mau membantu saya menolong untuk menjelaskan contoh konkret pertanyaan beliau tadi Pak Pendeta Hagultom, menghujat Roh Kudus itu seperti apa gitu. Ya, menghujat Roh Kudus tidak sama dengan menghujat bahasa roh ya Pak. Kadang-kadang orang keliru. Wah, ini kalau orang berbahasa roh kita bilang wah itu orang kesurupan atau itu orang pura-pura aja gitu. Nah, itu kan juga menghujat. Tapi yang dimaksud dengan pertanyaan dari Pak Gultom tadi kan sebenarnya menghujat Roh Kudus, kok contoh konkretnya yang seperti apa? Boleh Pak Anfal mungkin. Pak Anfal bisa menjawab, silakan. Ya silakan, mungkin ada yang lain mau menambahkan, menanggapi mungkin. Kalau saya setuju dengan Pak Amir Aritonang ya, itu menghujat itu ya suka mengata-ngatain ya, menghina ya. Bahkan yang lebih repot lagi itu kalau sampai murtad ya, udah nggak mau percaya lagi deh, udah jangan ini lagi dah, jangan ngomong-ngomong yang seperti itu. Jadi akhirnya nggak mau dengar, masa bodoh gitu ya, itu juga menghujat ya. Jadi membiarkan begitu saja, meninggalkan. Gitu. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Kalau Pak Hairul Gultomnya bagaimana yang Bapak? Ya memang saya terima kasih semua pendapat. Tapi memang kita mencari contoh konkretnya itu bagaimana. Artinya apakah ada contoh misalnya dalam Alkitab seseorang itu yang menghujat Roh Kudus sehingga dia menjadi binasa, kira-kira begitu. Kalau hanya menolak misalnya, ini kan kata ini kepada orang yang sudah percaya ini kan. Kepada orang yang sudah orang Kristen lah kurasa. Kalau memang belum percaya dia, mau dia hujat, mau dia apa, ya itu kan lain persoalannya. Tetapi ini kan untuk orang yang sudah percaya, lalu dia menghujat Roh Kudus sehingga dosanya tidak ada tidak terampuni gitu. Jadi maksud saya kita sama belajar nih kan, kira-kira begitu. Kalau Ananias dan Sapira itu apakah itu juga bisa digolongkan menghujat Roh Kudus? Belum ya, karena dia berdusta itu ya. Nah, kalau orang-orang yang murtadin itu, kita lihat sekarang itu seperti nggak usah namanya lah kan, yang sekarang ini hebat itu menghujat Kristen itu, apakah itu sudah termasuk dia menghujat Roh Kudus atau bagaimana? Itu sebenarnya yang perlu kita dalami lah, saya dalami lah kira-kira. Sehingga pertanyaan ini kan sering muncul dari jemaat sering ini, bagaimana itu Pak menghujat Roh Kudus itu? Saya sendiri memang masih kelabakan menjawab ini, kira-kira begitu. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain bisa kasih pencerahan. Ya, Ibu Elia Esther mungkin bisa kasih pendapat, silakan. Silakan. Shalom Pak. Shalom. Ya, shalom Pak. Iya. Ya, mungkin ada di firman-Nya di sini dikatakan, coba di Ibrani 6 ya. Di Ibrani 6
Dikatakan di ayat 4 ya, dikatakan apa? Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Nah, ini maksudnya ya. Jadi yang dibilang menghujat Roh Kudus ini mereka yang sudah mengecap kebaikan Tuhan ya. Kemudian mereka murtad kembali ya. Tidak mungkin diperbaharui sekali lagi. Ini ngeri sekali ya. Karena Roh Kudus ini ada di dunia ini yang kita harus hormati gitu ya. Maka dikatakan di Matius 12 pun juga dikatakan apa coba? Dikatakan ayat 31 sampai 32 ya, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini ngeri sekali ya. Ini firman jelas mengatakan dengan tegas. Jadi kalau kita tidak mengerti karyanya Roh Kudus ya, yang tadi Bapak katakan pekerjaannya luar biasa, jangan kita mengecap apapun juga kata-kata negatif, karena ini firman sudah mengatakan dengan tegas tidak bisa diampuni lagi sama Tuhan ya. Maka di sini dikatakan apa ya, dikatakan di Efesus 4 ayat 30, pada kedatangan Tuhan terakhir ini, inilah yang kita harus jagai, kedatangan Tuhan. Maka di sini kan temanya apa, hati-hati di jalan ya, supaya jangan sampai kita tidak selamat ya, tidak nyampe kepada tujuan. Maka di sini dikatakan di di Efesus 4 ya. Di Efesus 4 dikatakan apa? Jelas sekali firman Tuhan ya. Ini banyak orang yang terpleset di sini. Efesus 4 ayat 30 dikatakan apa? Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Maksudnya ini ya. Jadi jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus Allah, kita terus hanya menolak Roh Kudus ya. Terus akhirnya ya kita sudah dimeteraikan menjelang hari penyelamatan. Menjelang siapa? Menjelang kedatangan Tuhan. Jangan sampai kedatangan Tuhan penyelamat itu kita terus akhirnya kita mendukakan, kita nggak percaya lagi. Kita ikuti ajaran yang baru itu sudah tersesat. Nah, jadi ini aja yang saya sampaikan ya, firman-firmannya. Karena tadi saya masuk juga sudah Bapak sudah menyampaikan firman, jadi saya belum tahu pertamanya. Tapi ini aja penjelasan bagaimana tentang menghujat Roh Kudus ini. Nah, inilah yang kita harus lakukan. Ini kita harus berbuah di hadapan Tuhan supaya kita ini berkenanan. Kalau Bapak nanti yang tentang Roh Kudus ini bagaimana, Bapak tolong baca aja ya di Roma 8 ayat 1 sampai selesai. Itu tentang bicara daging dan daging dan kehidupan ini, bagaimana kehidupan kita ini, apakah di dalam daging apa di dalam roh. Nah, ini bicara dengan jelas sekali ya, apakah hidup kita ini mau dipimpin roh apa daging. Nah, ini jadi saya nyampaikan ini aja supaya nanti lebih jelas lagi bahwa dituntun oleh Roh Kudus ini memang di luar lakar kita. Kadang-kadang ya kita mau ke kiri, Roh Kudus bawanya ke kanan gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita memang mengerti Roh Kudus mau ngajak kita ke kanan, nggak pakai logika, kita jalan aja. Tapi banyak orang, aku kan maunya ke kiri. Udahlah, suruh ke kanan juga nggak mau dengar. Akhirnya begitu ke kiri, terbentur. Di sana ada sesuatu yang yang membahayakan. Nah, ini. Jadi, dipimpin Roh Kudus ini memang luar biasa ya. Karena Roh Kudus itu juru selamat, menyelamatkan kita juga untuk selalu kita dipimpin ya sama Dia. Tapi kadangkala orang yang dipimpin oleh dagingnya sendiri itu tidak mau dengar-dengaran. Nah, tadi ini aja yang saya, supaya hati-hati di jalan. Kita udah banyak firman, tapi kalau kita tidak melaksanakannya,
dikiranya kita sudah selamat, ternyata tidak selamat, terpeleset di tengah jalan. Nah, inilah harus kita dipimpin oleh Roh, karena Allah adalah Roh. Coba lihat di Roma 8 ayat 14 dikatakan jelas sekali ya di sini. Roma 8 ayat 14 ya. Nah, ya dikatakan apa di sini? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, ini aja Pak yang saya sampaikan. Jadi ternyata semua orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Ini aja yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi ini aja yang saya dapat ya. Mungkin kalau ada kurang, mungkin boleh ditambahkan ya dengan siapa. Ini aja Pak. Pak Komingwan. Ya, saya Pak Joni, ada siapa aja ini? Ini hambanya Terima siapa kasih. yang berbicara? Ya, oke, Ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Evangelis Elia Esther untuk penjelasannya. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan dari Pak Gultom ya tadi. Baik, kalau gitu saya lanjutkan lagi. Mungkin Pak Yohanes Sumarno bisa memberikan tanggapan. Halo, Shalom. Pak Yohanes ada di mana? Oh, nggak ada Shalom, jawaban. Pak. Oh ya, oke. Ibu ini ya? Ibu Adeline. Adeline ya? Oke, Iya, silakan Pak. Ibu Adeline. Silakan. Ya, mungkin saya mau kasih sesuai firman tentang penghujatan kepada Roh Kudus ya, Pak. Seperti yang kita tahu bahwa waktu Yesus mengusir orang yang kerasukan setan, itu kan orang Farisi nggak percaya, bahkan bilang Yesus itu kerasukan Beelzebul gitu kan. Dalam arti yaitu Roh Kudus yang sedang dihujat gitu kan. Jadi kepercayaan mereka itu tidak percaya bahwa roh Allah itu bekerja gitu. Jadi ada di dalam Matius 12 ayat yang ke-24 jelas dikatakan tentang penghujatan Roh Kudus. Saya baca dulu dari ayat yang ke-22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, Yesus ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi inilah yang dimaksud dengan penghujatan Roh Kudus. Jadi dia tidak mau menerima dan menyatakan bahwa ya Yesus bekerja dalam mengusir setan gitu. Jadi ini mungkin salah satu penghujatan Roh Kudus, Pak. Tentang kelakuan orang yang tidak percaya mujizat yang Tuhan Yesus berikan. Mungkin itu, Pak. Terima kasih Pak Yohanes, Pak Joni. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih Bu Adeline. Mungkin yang Ibu maksudkan jadi orang ini tidak percaya akan kuasa Roh Kudus ya dalam hal untuk mengusir setan seperti Beelzebul itu ya. Iya. Oke, mungkin bagaimana tanggapan dari yang lain lagi? Dari Pak Yohanes, apa bisa? Pak Yohanes? Atau Ibu Lydia dulu? Ibu Lydia, silakan Ibu Lydia. Apa yang dimaksud dengan menghina Roh Kudus atau ya tidak menghargai Roh Kudus? Firman Tuhan. Memang tadi sudah jelas ya dikasih tahu tentang menghujat Roh Kudus. Memang itu kan di firman Tuhan udah dikatakan ya. Jadi tidak ada pengampunan maksudnya. Ya hati-hati juga gitu ya. Jadi kita juga nggak boleh sembarangan gitu ya. Biar orang bagaimana punya cara orang masing-masing kita ikut aja gitu ya. Maksudnya ya kita jangan ikut yang salah, maksudnya kita ikut yang benar gitu ya.
Jadi kita juga harus hati-hati juga gitu di dalam kita ya menyampaikan gitu ya, artinya kata-kata tentang Roh Kudus kan di firman Tuhan udah dikatakan kan tidak boleh menghujat Roh Kudus kan ya. Jadi kita harus bisa gitu ya untuk menjaga gitu. Jadi kita juga masih ya saya juga masih belajar lagi gitu supaya jangan artinya ada kesalahan hal demikian ya. Memang katanya menghujat Roh Kudus itu maksudnya ya tidak percaya juga bisa, tapi yang pertama itu ya tentang Roh Kudus gitu maksudnya.